Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zaini, NIM 2210651052, Teknik Informatika dari kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Ilham Saifuddin, yaitu tentang penyelesaian persamaan nonlinear. Di sini tugasnya yaitu membuat soal dan solusinya dari penyelesaian persamaan nonlinear dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode pertama metode grafik, yang kedua metode tabulasi, dan yang ketiga yaitu metode biseksi. Untuk metode grafik dibedakan menjadi dua, yaitu grafik tunggal dan grafik ganda. Untuk tabulasi sendiri hanya satu, dan metode yang terakhir yaitu metode biseksi. Jadi seperti itu. Kita langsung saja. Di sini kita menggunakan MATLAB ya. Kita langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, di sini tuh saya sebelumnya sudah membuat soal terlebih dahulu dari grafik tunggal, ganda, tabulasi, biseksi, karena agar menghemat waktu agar video tidak terlalu panjang. Kita langsung saja. Jadi di sini yang pertama grafik tunggal. Untuk dari grafik tunggal tersendiri itu, kalau contohnya di sini itu menggunakan efeknya XP min X min X. Jadi hasilnya ditampilkan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan efeknya X pangkat 3 min 2 kali pangkat 2 plus X min 1 di sini. Jadi itu untuk efeknya. Kemudian untuk nilai rentang nilai X-nya yaitu dari min 2, 0, 1 sampai 3. Untuk menghitung nilainya seperti itu. Kemudian untuk memplot grafiknya, plot line width 2 hold on. Nah, line width 2 itu untuk ketebalan sumbu X-nya nanti grafiknya. Terus untuk hold on itu untuk menahan plot saat ini sehingga plot berikutnya dapat ditambahkan di atasnya. Kemudian untuk plot garis sumbu X dan Y. Jadi untuk plot X0 size X line width 2 garis Y sama dengan 0 itu untuk baris-baris menambahkan garis sumbu X ke Y ke dalam plot. Garis sumbu berwarna merah dengan gaya putus-putus dan memiliki ketebalan 1. Sedangkan sumbu yang bawahnya sama seperti itu, dan yang cuma berbeda di tata letaknya. Kalau yang pertama itu di letaknya di X, yang kedua itu di Y. Kemudian ini sama hot off-nya. Kemudian ini aksisnya. Aksis itu nilainya itu min 2, 3, min 5, dan 5, atau nilai persamaannya atau sumbunya. Kemudian X labelnya untuk X, Y labelnya untuk Fx. Nah, titel grafik persamaannya ini untuk nama persamaan grafiknya, karena saya menggunakan persamaan Fx X pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus X min 1. Nah, untuk mencari solusinya sendiri, yaitu solusinya di sini menggunakan akar F0 persamaan yang tadi, yaitu F0-nya, kemudian nya ini solusi dari persamaan, kemudian akar. Seperti itu. Jadi kita langsung saja kita jalankan, kita run. Nah, grafik tunggal dari persamaan yang saya buat Fx X pangkat 3 min 2 X pangkat 2 plus X min 1 itu solusi dari persamaannya itu muncul 1.7549. Jadi ini untuk gambarnya, ini untuk sumbu X-nya, ini hasil dari Fx-nya dari persamaan ini. Di sini. Jadi bentuknya melakukan seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari grafik tunggal ini itu banyak menampilkan grafik persamaan, dan yang kedua itu juga
dapat mengamati perilaku dari si fx-nya ini dan mungkin bisa memperkirakan letak secara visual. Tapi untuk mendapatkan nilai solusi yang lebih akurat, kode menggunakan pendekatan numerik dengan yaitu F0 ini. Jadi seperti itu. Grafik ganda ini sama seperti grafik tunggal, tapi kalau di grafik ganda ini eh, memunculkan lebih banyak sumbu. Kalau tadi kan tunggal cuma sumbu X-nya aja. Jadi kalau di sini itu ambilkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kita langsung saja coba eh, di sini itu hmm, mendefinisikan fungsi f-nya yaitu x sekian, terus untuk plot fungsinya yaitu sekian. Yang kedua yaitu memvisualisasikan grafik. Baris kode ini mendefinisikan vektor x dengan elemen min 2 hingga min 2, 6, sampai 100, yaitu tentang nilai x yang diinginkan. Kemudian IYFX-nya ini untuk menentukan baris kode menghitung nilai. Untuk plot XY-nya ini untuk menentukan grafik. Untuk grid on-nya ini untuk menambahkan garis gizi pada grafik. Untuk X label itu untuk sumbu X, Y label itu untuk sumbu Y. Kemudian untuk title title ini itu untuk penamaan plot persamaannya. Jadi plot persamaannya itu fx x pangkat 2 min 4x plus 3. Kemudian untuk iterasi grafik ganda yaitu dengan menggunakan toleransi. Toleransinya 1e min 6. Jadi kode ini untuk mendefinisikan nilai toleransi. Nilai toleransi ini menentukan beberapa kecil perubahan yang diperlukan untuk dianggap konvergen. Kemudian untuk x0-nya ini untuk tebakan awal, untuk mendapatkan nilai secara acak atau berdasarkan pengetahuan tentang persamaan. Kemudian iterasi max-nya 100. Iterasi max-nya itu untuk menentukan atau membatasi jumlah iterasi yang dilakukan untuk mencegah loop tak terbatas. Kemudian iterasi 0 untuk iterasi yang telah dilakukan. Delta 1 itu untuk memberikan nilai perubahan. Jadi ini untuk while deltanya yaitu untuk memulai perulangan, perulangan yang akan terus berjalan selama selama ini yang dijalankan. X baru itu untuk iterasi saat yang ini, kemudian baris kode ini menambahkan baris merah pada grafik yang menghubungkan antara X0 dengan X baru. Kemudian iterasi plus 1 itu untuk menambahkan kode, deltanya itu untuk absolutnya, yaitu yaitu menunjukkan perubahan nilai X. Terus untuk N, itu untuk menunjukkan N itu untuk mengakhiri kode perulangannya. Jadi untuk outputnya itu fprint solusi dari persamaan fx adalah rumusnya persamaannya itu f x pangkat 2 min 4x plus 3 adalah rumusnya dengan sekian. Kita langsung saja kita run. Jadi dari solusi dari persamaan di atas, persamaan fx x pangkat 2 min 4x plus 3 adalah 3,00000. Jadi untuk sumbu x-nya berada di dari 0 sampai 3. Kemudian untuk sumbu y-nya bentuk dari apa? Min 2 ini melengkung seperti ini. Jadi kesimpulan dari grafik ganda ini yaitu untuk plot grafiknya yaitu untuk memvisualisasikan grafik awal dari sumbu X dan sumbu Y untuk membantu dalam melakukan nilai awal yang tepat untuk mode iterasi. Kemudian untuk mode iterasi tetap itu digunakan untuk mencari solusi numerik dari persamaan persamaan fx ini. Kemudian kelebihan dari grafik ganda ini yaitu sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan dan bekerja untuk berbagai jenis persamaan nonlinear dan semacamnya. Tapi untuk kekurangannya itu
konvergensinya sangat lambat atau gagal, terus memerlukan pemilihan nilai awal yang tepat agar dapat konvergen. Jadi untuk secara keseluruhan ini menggunakan dengan metode iterasi yang titik tetap. Itu untuk yang metode grafik, yaitu metode grafik tunggal dan metode grafik ganda. Selanjutnya kita akan lanjut ke metode tabulasi. Jadi, tabulasi itu di sini itu nilai-nilai fungsi pada interval yang diminati dihitung dengan membagi interval tersebut menjadi subinterval dan nilai-nilai tersebut ditulis dalam bentuk tabulasi. Jika pada suatu interval nilai fungsi berubah tanda, maka interval tersebut ada akar. Jadi dari contoh bapaknya itu seperti ini. Nilai tabulasinya akan ada di interval yaitu 0,5 dan 0,6. Jadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Kita tutup yang ini. Kita bahas untuk soal tabulasi ini. Jadi untuk langkah-langkah pertama kita meminta pengguna untuk memasukkan fungsi atau menginputkan. Jadi fungsinya itu masukkan fungsi dalam bentuk inline. Terus kemudian f inline fungsi str itu untuk digunakan untuk menghitung nilai fx-nya. Kemudian ini menentukan tentang nilai x, yaitu x min sendiri itu nilai nilai maksimumnya. Masukkan nilai x minimum, nilai minimumnya. Terus kalau x max sama input itu untuk memasukkan nilai maksimumnya. Terus beda atau input itu membedakan antara setiap titik antara nilai minimum dan nilai maksimumnya. Jadi membedakan antara yang fungsi x dengan ini nilai min dan nilai x max-nya. Kemudian untuk membuat tabel nilai x dan y, yaitu memasukkan x value dengan x min beda dan x dibagi x max. Yaitu untuk y value-nya yaitu fx value. Jadi fungsi membuat tabel nilai x ini untuk memberikan nilai baris sebuah vektor atau berisi nilai atau selisih antara setiap elemen-elemen yang ada di sini. Kemudian yang ketiga itu menampilkan tabel. Jadi di sini fprint itu untuk mencetak garis pemisah. Jadi fungsinya untuk mencetak. Kemudian for ini untuk mengulang setiap elemen yang tersedia. Kemudian untuk n ini untuk mengakhiri ulangan. Dan fprint ini sama seperti sebelumnya yaitu untuk mencetak garis pemisah. Selanjutnya yaitu mencari solusi persamaan dengan nilai fx mendekati 0. Jadi mencari solusinya yaitu perulangan ini mengulangan elemen faktor x value kecuali elemen terakhir. Kemudian if sync value i ini dengan if sync ini yaitu memeriksa apakah tanda nilai fx pada elemen saat ini y value ini berbeda dengan tanda nilai fx-nya. Terus kemudian ini x1 itu untuk menyimpan nilai x pada elemen saat ini. Terus x2 itu baris kodenya. Kemudian solusinya menggunakan F0 sama seperti yang grafik tunggal tadi. Terus Fprint ini untuk mencetak solusinya. Jadi kita langsung saja coba dan jalankan. Masukkan fungsi fx dalam bentuk inline. Kita masukkan 20. Masukkan nilai x minimumnya 10. X maksimumnya juga 10. Masukkan bedanya. Masukkan beda antara setiap titik 5. Jadi yang telah saya masukkan yaitu dari tabelnya yaitu x-nya muncul 10, terus fx-nya 20. Solusi dari persamaannya yaitu 0 karena beda titiknya 5. Jadi seperti itu.
Terus kesimpulannya dari metode tabulasi itu ada meminta definisi fungsi, yaitu seperti pengguna dapat memasukkan fungsi, terus kemudian menentukan rentan nilai kemudian membuat tabel nilai. Nah, membuat tabelnya itu seperti ini, kemudian mencari solusinya dari nilai fx-nya yang mendekati, terus kemudian juga menggunakan F0. Kelebihannya yaitu lebih interaktif dan mudah digunakan, mengandalkan perubahan tanda, dan fleksibel dengan memberikan gambar yang visual seperti memunculkan tabel seperti ini. Kesimpulannya itu alat yang berguna untuk mengeksplorasi awal fungsi dan penentuan perkiraan solusi persamaan non-linear fx sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi untuk materi tabulasi penjelasannya seperti itu, dan selanjutnya itu materi yang terakhir yaitu biseksi. Biseksi itu metode biseksi atau setengah interval, yaitu menentukan suatu interval dalam suatu fungsi di mana nilai fungsi dari ujung-ujungnya atau batas bawah dan batas atas harus berbeda tanda untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut memotong sumbu horizontal. Kemudian interval tersebut dipecah menjadi dua bagian yang sama untuk mendekati titik potong dengan sumbu horizontal. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Ini grafik biseksinya secara sederhana dari langkah-langkahnya seperti ini. Ini contohnya dari Bapak. Ini untuk langkah-langkahnya. Ini implementasi di MATLAB-nya seperti ini. Jadi hasilnya segini. Jadi kita langsung saja coba di MATLAB untuk materi biseksi. Itu yang pertama, kita untuk meminta pengguna untuk memasukkan fungsi, yaitu di mana fungsi str tuh untuk masukkan fungsi dalam inline. F inline-nya ini untuk menjadikan fungsi inline untuk digunakan untuk bisa menghitung nilai fx-nya. Yang kedua, kita itu untuk meminta pengguna untuk memasukkan batas interval. Jadi baris untuk yang A ini kita untuk memasukkan batas bawah intervalnya, inputannya. Kemudian yang untuk inputan B ini kita memasukkan batas atas intervalnya. Kemudian kita meminta pengguna untuk memasukkan toleransi dan jumlah iterasi maksimum. Toleransi sebenarnya input yaitu itu kita masukkan nilai toleransinya, terus kemudian iterasi max input atau memasukkan jumlah iterasi maksimumnya. Kemudian kita menginisialisasi variabelnya dengan iterasi sama dengan 0. Kemudian untuk error A, B, S, B, min A ini untuk menghitung nilai error sebagai selisih absolut antara si nilai batas atas dengan nilai batas bawahnya. Kemudian kita melakukan metode biseksi, yaitu dengan cara while ini terus berjalan perulangan. Terus agar tidak berjalan terus kita kasih break agar agar akar ditemukan secara tepat. Kemudian ini rumus-rumusnya dalam perulangannya yaitu CA plus B garis miring 2. Terus kemudian untuk mencari nilai titiknya. Terus untuk if ini memeriksa apakah nilai fx-nya ini berada pada titik C sama dengan 0. Jika benar berarti akar persamaannya ditemukan dan perulangan dihentikan dan solusi akan ditampilkan. Untuk ls else if ini memisah apakah hasil kali nilai fx-nya itu pada batas bawah A dan titik tengah C bernilai negatif. Jika benar berarti akar persamaan terletak pada interval antara A dan C. Kemudian else-nya ini untuk menghasilkan kali nilai batas bawah dan nilai batas atas. Kemudian untuk mempengaruhinya, kemudian error ini sama seperti tadi absolut antara batas atas dan batas bawah. Terus iterasinya itu memberikan kode untuk meningkatkan nilai. Kemudian untuk menampilkan solusinya yaitu nilai batas atas sama batas bawah dibagi 2. Kemudian mencetak solusi dari persamaan f-nya dengan metode biseksi adalah sekian.
Jadi kita langsung saja jalankan. Masukkan fungsi fx dalam bentuk inline. Misal kita masukkan 20 saja. Terus kemudian batas bawahnya kita isi 5. Terus batas atasnya kita isi 15. Masukkan toleransinya, kita masukkan 10. Masukkan jumlah iterasi maksimumnya. Kita masukin jumlah iterasi maksimumnya, kita juga masukin 10. Jadi solusi dari eh, persamaan ini fx-nya itu dengan menghasilkan metode biseksi adalah 10.000 dengan fungsi yang dimasukkan, yaitu memasukkan fungsi 20, batas bawahnya 5, batas atas intervalnya 15, toleransinya 10, dan jumlah tesnya 10. Jadi untuk kesimpulan metode biseksi ini yaitu merupakan metode untuk mempersempit interval yang diduga mengandung solusi, kemudian di setiap iterasi itu dihitung, terus kemudian interval penjalanannya juga diperbarui menjadi setengahnya yang diduga mengandung solusi. Untuk kelebihan dari metode biseksi ini yaitu sederhana dan mudah dipahami, terus umumnya konvergen dan berbagi fungsi. Tapi kekurangannya itu bisa lambat dan memerlukan pilihan interval yang harus mencakup solusi lebih banyak. Jadi sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang materi penyelesaian nonlinear, yaitu tentang metode menggunakan grafik, tabulasi, dan biseksi untuk menyelesaikan tugas persamaan penyelesaian nonlinear dari Bapak Ilham ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau soal atau penyampaian dari saya yang kurang jelas atau kurang sopan atau bagaimana. Jadi mohon maaf dan dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.